Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka perkuliahan secara daring. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada keharabian junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Oke, alhamdulillah sekali kita dapat melanjutkan perkuliahan bertatap daring, bertatap layar ya, lebih tepatnya tatap layar HP, layar laptop dan lain-lainnya ya. Oke. Meskipun kita pada masa pandemik seperti ini, kita melaksanakan perkuliahan daring yang mana dibantu dengan smartphone yang kita punya masing-masing ya, tentunya smartphone maupun laptop. Nah, jadi meskipun kita tidak dapat bersua, tidak dapat bertatap muka secara langsung, harapan kita tetap dapat memperoleh ilmu pengetahuan ya. Oke, di sini saya sebagai fasilitator, meskipun sangat banyak sekali kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan ya. Kita dapat searching di Google ya tentang kajian mata kuliah yang kita ambil pada hari ini ya. Meskipun dapat searching tapi tidak ada salahnya juga saya selaku dosen, selaku fasilitator untuk mengarahkan peserta didik dalam belajar secara mandiri atau belajar secara individu atau kelompok ya, seperti itu. Oke, di sini pada pertemuan kali ini pada mata kuliah kajian PKN SD 1 kita akan belajar tentang hakikat, fungsi dan tujuan PPKN. Nah, ternyata di sini saya ada kesalahan ketik ya, ini kelebihan huruf P-nya. Ya, harusnya PPKN saja. Oke, ini mata pelajaran PKN ini di sekolah dasar adalah mata pelajaran yang memang familiar ya, memang biasa kita dengar, kita pelajari juga bagi peserta didik ya, khususnya di sekolah dasar. Namun pada perkuliahan ini kita akan membahas terlebih dahulu hakikat, fungsi dan tujuan PPKN ya itu sendiri. Oke. Ya, oke. Nah, di sini kita belajar dulu tentang sejarah perkembangan PPKN di Indonesia. Oke, dapat dilihat pada layar di sini pada tahun 1968 sampai 69 itu PPKN atau PKN ini dengan istilah sipik atau pendidikan kewargaan negara. Nah, saat itu masih ada kental-kentalnya kewarganegaraan, masih hubungannya dengan awal-awal perkembangan bangsa Indonesia saat itu, karena pasca pemberontakan G30 SPKI juga ya 1965, jadi masih bersifat mengadopsi kata-kata atau istilah-istilah dari luar. Selanjutnya pada tahun 1973 dan sampai 74 ini berubah lagi istilahnya dengan istilah pendidikan kewiraan ya kurang lebih juga seperti itu, tapi di sini masih ada hubungannya. Kalau kita wira itu kan istilahnya apa ya, seperti pejuang gitu ya, seperti istilahnya orang yang berusaha. Jadi pendidik berhubungan dengan perjuangan dalam mempertahankan revolusi ya gitu ya. Nah, selanjutnya pada tahun 1975 ya, 75 di situ. Nah, ternyata pendidikan kewiraan diganti lagi namanya dengan istilah pendidikan moral Pancasila ya. Pendidikan moral Pancasila, jadi PMP. Jadi nah, itu cikal bakal mata pelajaran ya, pendidikan moral Pancasila. Nah, jadi di situ ada disisipkan moral ya atau karakter yang sekarang ini muncul pada saat itu. Jadi ada keterkaitan antara karakter, tapi zaman dulu tidak dituliskan secara eksplisit bahwa di situ adalah pendidikan, ada menyisipkan karakternya, tapi lebih kepada moralnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya tahun 1994, nah ini sudah berkembang dengan istilah PPKN ya, PPKN.
Jadi ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi ada membahas tentang Pancasila, di situ disisipkan. Terus selain Pancasila juga ada yang namanya kewarganegaraannya. Selanjutnya tahun 2004, berselang beberapa tahun, 1994 sampai 2004 itu berubah lagi istilahnya, istilah mata pelajaran tersebut, yaitu dengan pendidikan kewarganegaraan. Ya. Selanjutnya tahun 2006, 2004 itu kurikulum KBK ya. Terus tahun 2006 itu kurikulum KTSP ya. KTSP di situ yaitu pendidikan kewarganegaraan. Ya, Pancasilanya tidak ada juga ya. Pancasila tidak ada tahun 2004, tidak ada sampai 2006. Terus berubah lagi tahun 2014 sampai sekarang itu istilahnya pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan. Nah, ini bisa dilihat flowchartnya di sini ya. Jadi istilahnya nah ini awal mula civic dulu, terus kewiraan, PMP, PPKN lagi sampai sekarang PPKN. Ini kelebihan lagi nih P-nya. PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, oke. Jadi kenapa di sini tematik? Karena kurikulum sekarang itu kan kurikulum menganut kurikulum 2013, yaitu dengan mengaitkan beberapa muatan pelajaran ya atau mata pelajaran pada suatu kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Oke, selanjutnya PKN sendiri di sekolah dasar itu pada hakikatnya memfokuskan pembentukan warga negara agar mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik ya, seperti itu. Yang jelas harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Pendidikan tahun nomor 20 tahun 2003 ya, Sisdiknas, PKN ini merupakan salah satu mata pelajaran yang mana membahas tentang bela negara di sini. Artinya kalau kita pahami secara eksplisit di sini bahwa PKN ini adalah salah satu mata pelajaran yang memfasilitasi warga negara atau peserta didik untuk belajar dan bagaimana cara mencintai bangsa Indonesia atau bangsanya sendiri ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara menjadi warga negara yang baik, menaati peraturan dan lain-lainnya, seperti itu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sedangkan fungsi PKN ya, PPKN tadi di SD yaitu adalah sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, kalau kita pahami di sini istilah kurikuler di sini kan artinya tersusun dan tercantum pada kurikulum. Artinya kalau kita pahami bahwa istilah kurikuler itu kan teratur dan tertanam pada kurikulum. Artinya dengan kata lain, mata pelajaran PKN ini adalah mata pelajaran yang tujuannya tadi, yang fungsinya tadi adalah sebagai sarana pengembangan karakter bagi warga negara atau peserta didik ya, seperti itu. Istilah kurikuler itu kan tertuang dalam kurikulum, dan selain tertuang dalam kurikulum dan dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, masuk dalam kurikulumnya sekolah ya, baik itu kurikulum KTSP maupun kurikulum 2013 ya, seperti itu. Jadi istilah kurikuler itu tertuang dalam kurikulum. Oke, selanjutnya, nah di sini sangat banyak tujuan PPKN di sekolah dasar ya. Kalau kita lihat sebelumnya tadi ada juga istilah tidak ada ya, ini baru, ini berarti istilah tujuan tadi ya, ini baru, ini istilah tujuan banyak sekali di sini. Namun pada dasarnya PKN itu adalah salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter dan menanamkan
nilai-nilai moralnya, nilai-nilai moral Pancasila. Jadi mata pelajaran PKN lah sebagai salah satu filter masuknya budaya-budaya asing atau kultur-kultur yang tidak baik, yang negatif dari luar, sehingga mata pelajaran ini dijadikan sebagai sarana pembentukan karakter agar karakter anak atau warga negara Indonesia atau peserta didik menjadi atau memiliki karakter yang baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ruang lingkup PKN itu sendiri ya sangatlah cukup luas ya. Di sini salah satunya di situ berpikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Artinya di situ melatih peserta didik ya, pada khususnya peserta didik di sekolah dasar itu untuk berpikir secara kritis ya, rasional itu kan masuk akal, kreatif tuh punya inovasi-inovasi ya, seperti itu. Terus lagi berpartisipasi aktif dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara serta anti korupsi. Jadi di sini ada juga dalam pelajaran PKN sendiri, dalam ruang lingkup materinya tersebut diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik ya agar berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat tadi dan anti korupsi. Jadi sebenarnya korupsi itu salah satu tindakan yang tidak baik ya, karena akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dalam PKN itu sendiri, dalam ruang lingkupnya tadi diharapkan mampu menjadi salah satu wahana sebagai sarana agar peserta didik paham tentang bahaya korupsi tersebut ya, seperti itu. Selanjutnya berkembang secara positif, demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama-sama dan dengan bangsa-bangsa lain. Artinya ini melatih sikap peserta didik atau bangsa Indonesia tadi agar mampu bersikap hidup secara bersama-sama, karena notabene-nya bangsa Indonesia ini merupakan bangsa multikultural ya, bangsa multikultural. Maka dari itu moto dari bangsa Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, berbeda namun dalam satu juga gitu kan, seperti itu. Jadi harapannya nanti menjadi sarana pemersatu ya, baik dengan sesama warga negara Indonesia maupun dengan bangsa yang lain. Selanjutnya berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Nah, jadi kaitannya di sini ya, kita dapat melalui pelajaran PKN ini ya, kita dapat memahami bagaimana cara berinteraksi dengan baik ya, berinteraksi dengan baik, apalagi dengan menggunakan alat komunikasi dan teknologi yang memang sedang berkembang sangat pesat saat ini. Jadi ada aturan-aturan atau etika yang berlaku dalam berkomunikasi dan atau berinteraksi dengan bangsa lain ya, seperti itu. Apalagi sekarang pada masa pandemi seperti ini, segala sesuatu terbatas. Jadi untuk bersosialisasi dan berinteraksi pun sangat terbatas juga. Oleh karena itu, maka perlu memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai alat komunikasi. Jadi sebagai contoh kita sendiri ya, sebagai pembelajar dan pembelajar ya, itu kita seperti saat ini kita melaksanakan perkuliahan secara daring menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai contoh, biasanya kita menggunakan media sosial media ya, contohnya WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain digunakan sebagai alat komunikasi ya, seperti itu. Jadi kalau keterkaitannya tadi, kalau kita dalam lingkup regional saja komunikasinya dengan WhatsApp, namun di sini kalau berbicara ruang lingkup PKN itu sendiri, ruang lingkupnya secara internasional karena berkaitan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, seperti itu.
Umpamanya ada hubungan bilateral atau multilateral ya. Nah, di situ dibahas juga dalam muatan-muatan PKN secara materinya seperti itu. Nah, itu gambaran dari ruang lingkup pelajaran PKN. Selanjutnya ya, seperti yang tertulis di sini, yaitu adapun tuntutan pedagogis pedagogis PPKN di sekolah dasar. Nah, kalau kita lihat istilah pedagogis itu adalah diserap dari bahasa Inggris ya, pedagogical atau paes dan ago dalam bahasa Latin, artinya membimbing ya, seperti itu. Terus lagi di situ juga kemudian istilah pedagogi itu digunakan dalam istilah pendidikan ya. Nah, kata kuncinya di situ adalah learning experiences ya. Jadi bagaimana diberlakukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam penguasaan kompetensi. Jadi di sini pada praktiknya di sini istilah pedagogis ini hubungan antara seorang guru dan kepada peserta didiknya. Jadi bagaimana seorang guru atau pendidik ya menggunakan ilmu pengetahuannya dalam mendidik atau membimbing peserta didik tersebut melalui pembelajaran PPKN di sekolah dasar, sehingga peserta didik tersebut memahami konteks dan konsep dari PKN tersebut. Salah satunya tadi bagaimana cara memahamkan siswa, bagaimana guru memahamkan siswa tentang pola pikir dalam berbangsa dan bernegara ya, seperti itu. Terus bagaimana cara mencintai tanah air yang baik, bukan bersifat radikal gitu ya, artinya apalagi isu-isu radikal kan saat ini sangat merebak ya, seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu tugas peserta seorang guru ya, artinya bagaimana cara membimbing peserta didiknya agar tidak terpengaruh oleh paham-paham radikal ya, seperti itu. Jadi tugas membimbing ini ya memang cukup rumit ya, rumit dan sulit, apalagi saat sekarang ini kita pembelajaran cuman berbatas pada penggunaan daring atau menggunakan jaringan saja. Oleh karena itu tidak dapat berinteraksi secara langsung. Jadi untuk penanaman karakter tadi, penanaman moral tadi ya, itu menjadi momok juga buat kita selaku pembelajar tadi, selaku guru, selaku instruktur, selaku dosen ya, seperti itu. Jadi kita perlu berpikir bagaimana cara membimbing atau memberikan stimulus-stimulus terkait karakter-karakter yang baik kepada peserta didik kita, baik itu siswa, pada khususnya di sini siswa sekolah dasar maupun mahasiswa ya, seperti itu. Jadi ya itulah tadi hubungannya pedagogis tadi. Jadi pedagogis bagaimana cara membimbing atau mendidik peserta didik kita selaku pembelajar, dan kita pembelajar tadi atau kita sebagai teacher, sebagai guru tadi, bagaimana membimbing karakter pengetahuan ya, karakter dan pengetahuan peserta didik sehingga memahami betul konteks dari atau tujuan dari mata pelajaran atau muatan PPKN ini, khususnya di sekolah dasar, seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, nah di sini seperti yang dibahas tadi juga ada keterkaitan PPKN dengan nilai dan moral ya. Nah, pada poin pertama itu materi PPKN adalah konsep-konsep nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta dinamika perwujudan kehidupan masyarakat. Nah, seperti itu. Terus sasaran akhirnya ya, mewujudkan nilai-nilai dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi melalui pembelajaran PPKN akan mewujudkan atau menjadikan aktualisasi pada sebuah kegiatan nyata di masyarakat. Umpamanya contohnya aktualisasi salah satu sila Pancasila, umpamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagaimana cara tugas sasaran akhirnya tadi atau capaian akhirnya melalui pelajaran PPKN ini, bagaimana cara siswa atau peserta didik tadi bisa berperilaku sesuai dengan sila Pancasila, contohnya seperti itu. Umpamanya sila pertama itu ketuhanan Maha Esa. Jadi
peserta didik itu memang betul-betul paham ya, paham apa sih yang harus dia lakukan kaitannya dengan sila Pancasila tersebut. Umpamanya sila pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia harus menjalankan ya perintah agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Contohnya umat Islam ya, umat Islam mempercayai Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka aktualisasinya tadi menjalankan salat 5 waktu umpamanya seperti itu, berpuasa, bayar zakat ya seperti itu. Terus umpamanya kegiatan lain umpamanya saling tolong menolong ya melalui kegiatan bakti sosial umpamanya. Nah, itu merupakan salah satu aktualisasi atau perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Selanjutnya proses pembelajaran menuntut terlibatnya emosional, intelektual dan sosial beserta peserta didik dan guru, sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami secara kognitif tetapi dihayati juga ya dan dilaksanakan ya. Jadi intinya pada dasarnya tadi kegiatan pembelajaran di PKN itu tadi tidak hanya menanamkan pengetahuan kepada siswa atau peserta didik, namun juga bisa meyakinkan siswa tersebut bagaimana cara beraktualisasi dari nilai-nilai yang baik seperti itu tadi. Namanya contohnya tadi ya bagaimana cara tolong menolong dengan sesama, itu pengetahuannya. Terus aktualisasinya tadi ya seperti apa juga. Jadi bisa jadi nanti dalam implementasinya seorang guru tadi bisa membawa peserta didiknya tadi untuk berdonasi, umpamanya berdonasi kepada sesama dengan mengumpulkan koin terus disumbangkan kepada panti asuhan. Nah, seperti itu. Jadi itulah salah satu tindakan atau pengetahuan yang diaktualisasikan dalam kegiatan sehari-hari seperti itu. Oke. Be smart student. Jadi jadilah siswa atau mahasiswa yang baik. Oke. Demikian paparan singkat dari saya terkait mata kuliah kajian PKN SD 1 yang materinya tadi berkaitan dengan tujuan, hakikat, dan fungsi PPKN di sekolah dasar. Oke, terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Meskipun pengetahuan dan pemahaman Anda terkait mata pelajaran PPKN ini sangat terbatas atau dibatasi oleh waktu karena tadi sifatnya virtual tadi, kita terbatas tidak bisa secara langsung untuk bersosialisasi atau berinteraksi. Namun harapan saya Anda bisa secara mandiri untuk belajar bisa nanya Mbah Google terkait materi-materi apa saja yang memang belum dipahami ya seperti itu. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.